Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Met TV. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana mencari mean atau rata-rata atau rataan hitung, ragam, dan simpangan baku dari data berkelompok. Oke, langsung saja data berkelompok seperti ini. Ini kenapa dikatakan data berkelompok? Karena dikelompokkan dari yang 60 sampai 67, 68 sampai 75. Ini disebut data berkelompok ya kalau seperti ini. Nah, di sini kakak tulis interval. Interval ini bisa sebuah nilai, bisa berat badan, bisa tinggi badan. Nah, ini kakak tulis interval saja. Seperti ini. 40 ini jumlah frekuensinya ya, 12 tambah 15 tambah 4 tambah 5 tambah 4, 40. Nah, bagaimana kita mencari rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data tersebut? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini kakak buat tabelnya. Kita akan belajar bagaimana membuat tabel ini ya. Pertama, tadi kan soalnya hanya sampai di sini ya, sampai di sini nih ya. Bagaimana kita membuat XI-nya ya. XI-nya ini didapat dari tinggal 60 tambah 67 lalu kita bagi 2 ya. 60 disimbolin I ini hanya indeks ya. Artinya ini untuk X1 ya. X1 itu berarti data yang pertama nih yang di atas nih, yaitu 60 tambah 67 bagi 2, dapatlah hasilnya 63,5. Kalau X2 itu artinya data kedua ya, data kedua yang sebelah sini. Ini kan data pertama yang paling atas, data kedua yang di bawahnya 68 tambah 75 bagi 2, dapatlah 71,5 seperti itu. Dan X3, X4, X5 sampai data ke-5 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada data ke-5 sampai data ke-5. Kenapa disimbolin XI? Yaitu kita artinya ini data pertama, kedua, ketiga. Kita bisa tulis X3, nah X3 data ketiga, seperti itu. Seterusnya sampai bawah cara carinya sama ya. 92 tambah 99 bagi 2, dapatlah 95,5. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya FI kali XI ya. Ini di sini FI kali XI. FI kali XI itu ya tinggal kita kali saja. F itu ya frekuensi data yang pertama 12 dikali sama ini kita hapus dulu ya. FI kali XI itu artinya ya 12 kali 63,5. 12 kali 63,5 dapatlah 762 ya, 762. Ini F frekuensi pertama, I terus dikali data yang pertama, seperti itu. Nanti berikutnya yang kedua juga begitu ya, data yang kedua dikali data yang kedua dikali frekuensi dari data yang kedua, 15 kali 71,5 dapatlah ini. Terus sampai ke bawah seperti itu. Nanti hasilnya kita jumlah ya. Kita jumlah, ini kita jumlah nih. Kita jumlah di sini. 762 tambah 1072,5 tambah 318 terus sampai sini kita jumlah, dapatlah hasilnya 2972. Nah, setelah sampai di sini baru kita bisa mencari yang namanya mean atau rata-rata. Rata-rata disimbolkan seperti ini. Nah, ini rata-rata simbolnya seperti ini. Ini bisa ditulis mean, ada yang juga ditulis rataan hitung, atau ada yang bilang rata-rata, sama saja ya, simbolnya seperti ini. Nah, rumusnya itu jumlah I dari data pertama sampai data ke N dari si FI dikali XI. Nah, sebenarnya yang atas ini kita udah hitung nih, dari data pertama sampai data ke N ya, dari data pertama sampai data terakhir nih di sini. Ini kita udah hitung ya, yaitu 2972.
kita udah hitung ini jumlah FI kali XI. Nah ini kan FI kali XI, ini FI kali XI data kedua, ini data ketiga, keempat, kelima, dari data pertama sampai data ke terakhir. Lalu kita jumlah, nah inilah dapatnya sigma dari FI kali XI dari 1 sampai data terakhir. Terus dibagi N. Nah N ini apa? N ini ya total frekuensinya. Total frekuensinya 40. Nah itu cara mencari rata-rata. Dapatlah rata-ratanya 74,5. Seperti itu ya. Jadi ini cara mencari rata-rata. Oke. Setelah kita dapat rata-rata, nah nanti kan kita akan belajar ragam sama simpangan baku ya. Nah ini kita lengkapi dulu tabel ini. Nanti gunanya buat apa tabel ini? Nah, nanti akan saya jelasin ya. Ini 74,5 rata-ratanya kita simpan ya. Nanti buat menghitung ini. Kenapa kita perlu hitung ini? Karena rumus dari simpangan baku ya. Rumus dari simpangan baku atau ragam dulu ya, ragam. Rumus dari ragam, simbol ragam ini S kuadrat. Ya, simbol dari ragam S kuadrat. Rumusnya sigma dari I dari 1 sampai N dari F data pertama XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Nah maka kenapa kita perlu cari ini? Karena dibutuhkan untuk mencari ragam. Nah sebelum kita mencari ini, kita buat tabel dulu biar gampang buat tabel ininya ya. Pertama, langkah pertama kita cari yang dalamnya dulu nih. Dalam dari ini XI kurang X rata-ratanya dulu. XI kurang X rata-rata kan berarti data yang pertama itu yang ini. Ya, jadi kita sedang buat tabel ini nih. Yang ini. Ya, buat tabel ini. XI kurang rata-rata. 63,5 dikurang rata-ratanya 74,5. Dapatlah minus 10,4 ya. Begitu juga data yang kedua. Data yang kedua ini 71,5 ya, 71,5 dikurang rata-rata. Jadi semuanya dikurang rata-rata ya, tiap datanya dikurang rata-rata. Ini kurang rata-rata dapat ini. Ini kurang rata-rata dapat min 2,8. Lalu 79,5 dikurang rata-ratanya dapat 5,2. 87,5 dikurang rata-ratanya dapat 13,2. 95,5 dikurang 74,5 dapat 21,5. Nah ini di atas sebenarnya sudah ada simbolnya ya. Jadi cara mencarinya bagaimana? Di atas sebenarnya sudah ada simbol. Kita tinggal lihat, oh setiap datanya dikurang rata-rata gitu. Lalu ditulis di sini sesuai penulisan ini ya. Kalau di atas kita tulis ya di atas hasilnya ya. Seperti itu. Nah kemudian hasil yang kita dapat di tabel ini tinggal kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Minus 10,8 dikuadratin jadi positif ya, jadi 116,64 seperti itu. Lalu min 2,8 dikuadratin jadi 7,84 ya, terus seperti itu. Kemudian setelah kita kuadratkan ya, setelah kita kuadratkan ini min 2,8 kita kuadratkan jadi 7,84. Nah ini setelah kita kuadratkan, lalu hasilnya kita kali dibuat di tabel ini, kita kali dengan frekuensinya setiap datanya. Jadi 116,64 dikali 12 dapatlah hasilnya ini. Terus 7,84 dikali 15 dapat hasilnya ini. Terus 27,04 dikali 4 sesuai urutan tabelnya ya, jadi hasilnya ini. Nah tinggal ikutin aja simbol-simbol yang di atas ya. Hasil kuadrat ini dikali FI gitu. Nanti setelah ini kita jumlah, dapatlah hasilnya 4294,4. Nah setelah dapat hasilnya, kita tinggal cari ragamnya. Ragamnya yaitu jumlah dari data pertama sampai data ke N dari ini.
Nah ini kan kita sudah hitung nih jumlahnya nih, kita tinggal tulis 4294,4 dibagi n. N nya berapa? 40. N nya itu yang ini ya, ini n nya, jumlah totalnya data. Maka dapatlah hasilnya 107,36 ya, seperti ini. Nah setelah dapat ragamnya, maka simpangan baku itu simbolnya S ya. Ini simpangan baku. Ya, simpangan baku simbolnya S. Maka kalau simbolnya S itu sama aja akar dari S kuadrat, ya kan? Akar dari S kuadrat. Nah berarti kita bisa tulis rumusnya akar dari si ini nih, akar dari sigma I dari 1 sampai N dari XI kali XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Berarti ini sama dengan akar dari si ragam 107,36. Dapatlah hasilnya 10,361467. Nah ini kakak ngitung pakai kalkulator ya biar cepat karena ini panjang ya. Nanti tergantung permintaan ya. Kalau mintanya 2 angka di belakang koma ya kita tinggal tulis 2 angka di belakang koma, tinggal dibulatkan saja seperti itu. Ini simpangan baku, ini ragamnya, ini rata-ratanya. Oke, mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat untuk kamu belajar. Kalau kamu rasakan video kakak bermanfaat, jangan lupa subscribe video kakak dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya makin luas dan teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.